Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu berada pada lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sebelumnya perkenalkan, kami adalah kelompok 7 dari mata kuliah Kinerja Organisasi Publik Universitas Jember, Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Nah, dalam mata kuliah ini kita akan menganalisis tentang rencana kinerja pemerintah di Desa X, Kabupaten Y, dan Kecamatan Z. Untuk itu, sebelumnya, mari kita perkenalan dengan anggota kelompok kita terlebih dahulu. Nah, untuk anggota kelompok kita, yang pertama ada Putri Andriani Zulkarnain dengan NIM 191049, yang kedua ada Julfian Nurlaila Firmawati dengan NIM 191067, yang ketiga ada Ahmad Ali Afandi dengan NIM 191072. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjutkan saja kepada pembahasan analisis dari hasil kerja kelompok kami. Kepada presentator yang pertama, saya persilahkan. Rencana Kinerja Pemerintahan Desa. Rencana Kinerja Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun yang memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supradesa, pembangunan kawasan pedesaan atau antar desa, dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat atau bencana alam, serta adanya kebijakan baru dari pemerintahan provinsi, dan pemerintahan kabupaten. Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler, yang pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintahan desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa. Dengan semangat gotong royong, RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan desa. Selanjutnya, sebagai dasar penyusunan APB desa tahun anggaran bersangkutan. Rancangan RKP Desa disusun oleh pemerintahan desa, dibahas dan disepakati oleh pemerintahan desa, BPD, dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa yang selanjutnya diundang-undangkan dalam lembaran desa oleh sekretaris desa. Desa X merupakan salah satu desa yang ada di wilayah Kabupaten Y yang berada di daerah Kecamatan Z, Kabupaten Y. Sebagai pelaksanaan pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, maka Desa X menyusun dokumen perencanaan desa tahun 2022. Perencanaan kegiatan yang akan dilakukan oleh Desa X tersebut pada RKD tahun 2022 adalah Program BLT Desa dan Penanggulangan Bencana Alam. Dari dua rencana tersebut, kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah penyaluran BLT Desa. Untuk selanjutnya, silakan teman saya. Baik, terima kasih. Nah, sebelum kita lanjut pada analisis terhadap kinerja pada subbidangnya, sebelumnya kita pada waktu menganalisis Desa X itu pada kantor desanya terdapat beberapa subbidang di dalamnya. Nah, dalam analisis kali ini, kelompok kami akan menganalisis pada subbidang, yaitu analisis pada subbidang penanggulangan bencana, keadaan mendesak, dan darurat lainnya. Nah, subbidang ini merupakan subbidang yang memberikan sasaran kepada masyarakat Desa X yang kekuatan ekonominya di bawah atau kurang mampu. Nah, untuk subbidang penanggulangan bencana, keadaan mendesak, dan darurat lainnya, ini mencanangkan dua perencanaan pembangunan pada tahun 2022, yaitu penyaluran dana BLT, dan yang kedua adalah penanggulangan bencana yang ketika nanti tiba-tiba pada tahun 2022 terjadi seperti itu. Next slide. Baik, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya adalah prioritas masalah yang menjadi sebuah prioritas berdasarkan kebijakan pembangunan daerah pada Desa X dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah bidang ekonomi, yang mana bidang ini berfokus kepada perekonomian masyarakat, khususnya pada
subbidang penanggulangan bencana itu mereka memfokuskan pada perekonomian masyarakat yang memiliki taraf perekonomian menengah ke bawah. Yang kedua adalah bidang pemerintahan dan sosial budaya, dan yang ketiga adalah bidang pengembangan infrastruktur wilayah. Untuk slide selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman-teman. Baik, selanjutnya yaitu kelompok kami memfokuskan kepada bidang ekonomi dengan subbidang penanggulangan bencana dan keadaan mendesak darurat lainnya. Pada bidang tersebut, telah dilaksanakan program BLT di Desa X dengan alokasi dana yaitu 717 juta rupiah. Desa X melaksanakan pembagian bantuan langsung tunai atau BLT untuk bulan Mei. Pembagian ini dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 dan jumlah KPM BLT Desa X sebanyak 195 orang. Penerima BLT dana desa ini ditetapkan berdasarkan musyawarah desa tentang penerima BLT dana desa. Bantuan langsung tunai atau BLT dana desa ini diterima oleh setiap warga desa setiap 1 bulan sekali, sesuai dengan surat perintah. Pelaksanaan pembagian BLT ini dilaksanakan di kantor Desa X yang langsung dihadiri oleh Bapak Kades, Babinkap Timnas, Babinsa, dan Bapak Pendamping Desa. Pembagian bantuan langsung tunai berjalan sesuai dengan protokol kesehatan. Semua KPM yang menerima bantuan langsung tunai atau BLT sudah divaksin dengan dosis 2, serta penerima BLT dana desa ini wajib menunjukkan kartu keluarga dan KTP. Mungkin dapat di next slide. Baik, selanjutnya yaitu hasil evaluasi dan rekomendasi. Dengan mengacu pada tujuan program kerja pada subbidang penanggulangan bencana dan keadaan mendesak darurat lainnya yang telah kelompok kami analisa sesuai dengan tujuan monitoring dan evaluasi yang telah ditetapkan. Kinerja pada subbidang tersebut sudah mencakup maksimal dengan jumlah penerima BLT sebanyak 195 orang. Tidak hanya itu, pada proses pembagian BLT juga berhasil menerapkan protokol kesehatan secara maksimal. Hanya saja mungkin perlu kembali dilakukan peningkatan kualitas kerja agar pelayanan BLT yang bisa diperoleh masyarakat dapat menyeluruh dan tidak ada warga desa yang terdata atau tidak terdata untuk mendapatkan BLT. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.